Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya masih akan melanjutkan pengalaman dari Pak Rahman berjualan pada malam hari. Bagaimana kisahnya saat dia berjualan menggunakan motor? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Yang mau ngopi, silakan sambil ngopi. Yang mau rebahan, silakan sambil rebahan. Yang mau ngemil, silakan sambil ngemil. Yang mau tidur, silakan mendengarkan sambil tidur. Dan yang lagi kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Dan kalau tetap mau mendengarkan saat bekerja, itu terserah kalian. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Pada tahun 2007, melihat kondisi warung yang sudah mulai sepi, Pak Rahman mulai berpikir untuk berjualan menggunakan motor. Nah, anaknya yang mengetahui bapaknya ingin berjualan menggunakan motor, akhirnya berniat ingin membantu bapaknya. Melihat antusias anaknya, Pak Rahman harus berpikir lagi, karena tidak mungkin dua orang berjualan ke tempat yang sama dengan jenis makanan yang sama juga. Setelah terus berpikir, akhirnya muncullah ide. Jadi, istrinya yaitu Bu Sari, dia tetap akan berjualan di warungnya. Sedangkan Andi, anaknya Pak Rahman, dia akan berjualan dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Dia akan berjualan berkeliling menggunakan motornya, yaitu dia akan berjualan bakso. Sedangkan Pak Rahman akan keluar pada pukul 5. Dia akan berjualan nasi goreng. Rencana Pak Rahman seperti itu. Dia bicarakan kepada Andi dan Bu Sari. Mereka pun paham dengan rencana Pak Rahman. Singkat cerita, setelah semuanya dipersiapkan, akhirnya 3 hari kemudian Andi mulai berjualan. Saat Andi berangkat, Bu Sari dan Pak Rahman akan tetap berjualan di depan warungnya. Mereka tetap berjualan bakso. Dan nanti ketika Andi pulang, giliran Pak Rahman yang akan berangkat. Dan Andi yang bertugas untuk berjaga warung kopi. Singkat cerita, sore pun tiba. Saat 4:30, Pak Rahman sedang menyiapkan bahan-bahan untuk berdagangnya. Andi datang menggunakan sepeda motornya. Gimana, Andi? Habis gak baksonya? Habis, Pak, alhamdulillah. Tadi Andi keliling, masuk ke desa A, terus siangnya Andi keliling lagi ke desa B. Tapi belum nyampe ke desa D, udah keburu habis. Cuma nyampe ke desa C depan doang itu juga. Oh ya udah atuh, lumayan bagus. Bapak mau berangkat sekarang? Iya, ini lagi siap-siap. Setelah semuanya siap, Pak Rahman mulai menyalakan sepeda motornya. Dia mulai berkeliling memasuki desa A. Nah, Pak Rahman ini berencana akan melewati rute yang pernah dulu dia pakai ketika dia mendorong gerobak. Setelah memasuki, dia ketok-ketok kentongan kecil yang dia bawa supaya menandakan ada pedagang yang lewat. Sambil berteriak-teriak, "Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng," ujar Pak Rahman sambil berkeliling kampung. Waktu itu pukul 5 lebih. Nah, belum ada pelanggan. Sampai akhirnya Pak Rahman sampai di masjid yang biasa dia sholat ketika dulu berjualan. Pak Rahman sholat di masjid tersebut. Nah, setelah selesai sholat, ternyata ada beberapa orang yang mengenal Pak Rahman. "Mang, jualannya ganti, Mang." "Iya, anak saya kalau bakso yang jualan. Ini saya mah sekarang dagang nasi goreng." "Oh ya udah atuh, Mang. Beli 3, Mang." Beberapa warga lain juga akhirnya mulai mendekat ke arah gerobak Pak Rahman. Pak Rahman cukup senang waktu itu. Walaupun dia sempat tidak ada pelanggan,
Namun ketika maghrib tiba, Pak Rahman kedatangan pelanggan. Saking banyaknya, akhirnya semua yang beli itu baru selesai bisa dilayani oleh Pak Rahman itu sudah mendekati Isya. Pak Rahman melihat jam. Jam menunjukkan pukul 18 lebih 50 menit. Pak Rahman merasa tanggung kalau harus berangkat karena sebentar lagi pasti adzan Isya. Pak Rahman memutuskan untuk menunggu saja sampai adzan Isya selesai dan dia melaksanakan sholat dan langsung melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, tak berapa lama adzan pun berkumandang. Pak Rahman bergegas untuk masuk ke masjid bersama bapak-bapak yang lain. Ia lalu melaksanakan sholat Isya. Setelah melaksanakan sholat Isya, dia melanjutkan perjalanannya. Rute yang dilewati Pak Rahman masih seperti dulu ketika Pak Rahman sedang mendorong gerobaknya, yaitu sepanjang 70 meter setelah masjid itu ada kebun-kebun penduduk. Setelah kebun penduduk, ada area pemakaman milik desa A. Dan setelah area pemakaman, ada jalan yang kanan kirinya area pesawahan. Dan setelah itu, pemakaman di desa B. Ketika melewati 5 rumah terakhir yang berada di ujung desa tersebut, di situ Pak Rahman mulai ingat akan peristiwa yang pernah dia alami 2 tahun yang lalu. Saat Pak Rahman diberhentikan oleh seorang perempuan di dekat pemakaman tersebut. Entah kenapa, pikiran itu tiba-tiba melintas saja di kepala Pak Rahman. Awalnya Pak Rahman ragu. Tapi mau bagaimana lagi? Motornya sudah terlanjur masuk ke area perkebunan. Ya udahlah, gimana nanti aja, pikir Pak Rahman waktu itu. Dia terus mengendarai sepeda motornya hingga sampai ke persimpangan di dekat area pemakaman. Dan saat di area pemakaman, motor yang digunakan oleh Pak Rahman itu mati. Pak Rahman bingung waktu itu. Dia coba nyalakan kembali, namun motornya tidak mau menyala. Dan saat Pak Rahman sedang berusaha menyalakan motor ini, tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Mang, tunggu." Di situ Pak Rahman langsung benar-benar ingat dengan peristiwa yang dia alami. Dia bingung waktu itu harus bagaimana. Karena dia yakin di area itu tidak ada rumah. Cepat-cepat dia turun dari motornya. Dia dorong motor tersebut sampai masuk ke area pesawahan. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Pak Rahman. "Mang, tunggu. Mang." Pak Rahman langsung panik waktu itu. Dia ingat betul dengan peristiwa yang pernah dia alami 2 tahun yang lalu. Saat ada yang beli dan ternyata perempuan itu adalah hantu. Pak Rahman langsung turun dari motornya. Dia dorong motor tersebut. Karena dia berusaha salah, motor itu tidak mau menyala. Suara itu terus saja memanggil-manggil Pak Rahman. Namun Pak Rahman tidak memperdulikannya. Dia terus mendorong motor tersebut. Hingga akhirnya motor itu sampai di area pesawahan. Dan saat di area pesawahan, Pak Rahman memberanikan diri menoleh ke belakang. Tampak ada sesosok laki-laki. Dia belum melihat jelas wajahnya. Namun dari pakaiannya, dia menggunakan pakaian panjang dan celana panjang. Tangannya melambai-lambai ke arah Pak Rahman sambil sosok itu terus berjalan mendekat ke arah Pak Rahman. Waduh, gawat, setannya ngejar. "Mang, tunggu Mang, Mang." Pak Rahman terus mendorong motornya. Dan saat dia menoleh kembali, sosok itu mengejar ke arah Pak Rahman. Pak Rahman panik waktu itu. Dia langsung standarkan motornya dan berlari ke arah desa B. Tolong, Mang, woi, Mang, Amang, woi, ini orang Mang, Amang." Pak Rahman lalu berhenti. Dia melihat ke arah belakang. Sosok itu sudah berdiri tepat di motornya. "Bang, sini woi, mau beli Mang, Bang." Pak Rahman masih belum percaya. Dia melihat ke kakinya. Kayaknya napak. Pak Rahman lalu mendekat ke arah motornya. Dan ketika sudah dekat, terlihat dengan jelas
Sosok itu adalah seorang laki-laki. Dari wajahnya, usianya mungkin sekitar 35 tahun. "Kang, maaf, Akang beneran orang kan?" "Astagfirullah, Mang. Saya orang nih." Tuh kakinya napak. "Emang kenapa sih, Mang? Kok lari gitu?" "Ih, enggak, kira Amang teh yang manggil setan. Soalnya dulu pernah ada yang beli di sini setan." "Ah, Amang ada-ngada. Tuh, saya sedang jaga kandang sapi. Saya bersama kelompok lagi ngurus sapi. Kandangnya disimpan di sebelah situ. Kalau malam saya dan 3 teman saya yang jaga. Soalnya takut ada maling." "Oh, maaf, baru tahu saya kalau di situ ada kandang sapi." "Iya, Mang, kalau misalnya ke depan kan nyari makan jauh. Nah, kebetulan tadi pas dilihat kayaknya yang jualan. Makanya dipanggil." "Loh, kok tapi motor saya tiba-tiba mati ya?" "Wah, masa iya, Mang?" "Iya, tadi pas deket kuburan motor saya tiba-tiba mati." "Alah, paling coba Mang cek businya." "Udahlah, ntar aja dulu. Amang mau beli berapa porsi?" "Beli 4 deh, sama teman saya 3. Sekalian dibungkus ya." Pak Rahman lalu membuat pesanan pemuda tersebut. Dan setelah selesai, orang itu membayar. Pak Rahman masih tidak percaya waktu itu. Dia mengecek uangnya. "Mang, uang asli itu, Mang." "Iya, maaf Kang, takutnya." "Bukan, Mang, beneran saya orang tuh, orang bukan setan." "Oh iya, maaf Mang, maaf." Pak Rahman lalu memberikan kembalian orang tersebut. Nah, setelah itu, orang itu belum pergi. "Coba Mang, nyalain motornya." Pak Rahman coba menyala motornya, namun motornya tidak mau menyala. "Duh, tidak mau menyala, Kang. Sini biar saya bantu." Orang itu lalu membantu mengecek mesin Pak Rahman. Dan ternyata ada masalah dari mesin Pak Rahman. Dan setelah diperbaiki, motor Pak Rahman bisa menyala. "Aduh, makasih Kang nih udah jadi bantuin motor saya." "Gak apa-apa, Mang. Tuh, kandang sapi yang saya jaga dari pemakaman lurus sedikit, sekitar 50 meteran. Besok-besok kalau Mamang jualan lewat sini, mampir sana ya. Jadi pasti kita beli daripada kita harus ke depan jauh." "Oh ya udah kan tuh kalau gitu mah. Nanti saya mampir kalau jualan." "Oh ya, nama Akang siapa?" "Nama saya Budi, Mang." "Ya udah, makasih Kang Budi ya." "Ya udah, Mang, hati-hati ya." Pak Rahman lalu melanjutkan perjalanannya. Dia mulai masuk ke desa B. Setelah masuk ke pertengahan desa B, ternyata di sana banyak orang yang berkumpul. Mereka lalu membeli dagangan Pak Rahman. Dan tak berapa lama, dagangan Pak Rahman habis. Pak Rahman melihat jam. Jam menunjukkan pukul 9 lebih 15 menit. Di situ Pak Rahman mau pulang. Dia sempat bingung, mau mengambil jalan mana. Karena kalau jalan utara, dia masih trauma dengan peristiwa yang dulu pernah dia alami. Karena dia langsung diperlihatkan wujud menakutkan hantu perempuan. Jadi Pak Rahman berpikir untuk kembali melewati area perkuburan. Pak Rahman mulai menyalakan motornya. Dan setelah melewati area perkuburan di desa B, Pak Rahman mulai masuk ke area pesawahan. Di situ Pak Rahman coba melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Budi. Dan setelah sampai di persimpangan, tampak ada sebuah lampu di sebelah kanan. Ya udah, besok nanti mampir aja lah ke sana, pikir Pak Rahman waktu itu. Pak Rahman langsung melanjutkan perjalanannya. Alhamdulillahnya, malam itu perjalanan Pak Rahman aman-aman saja, tak ada gangguan. Dan saat kembali ke warungnya pun, waktu itu Andi sedang melayani beberapa tamu. Tampak warung kopinya juga cukup ramai. "Pak, gimana jualannya, lancar Pak?" "Alhamdulillah, Di, habis." "Ya udah Pak, besok mau jualan kemana Pak? Masih ke desa sana nggak?" "Masih kayaknya, tapi nanti selang-seling lah 2 hari ke desa A dan B. Nanti setelahnya baru masuk ke desa C dan desa D," ujar Pak Rahman waktu itu. Nah, besoknya Pak Rahman mulai berjualan. Kali ini benar-benar lancar. Dia tak mengalami gangguan apa-apa. Lusa, tepat hari Kamis atau malam Jumat, Pak Rahman mulai berjualan ke desa C dan desa D. Waktu itu, Pak Rahman langsung berangkat menuju desa D karena dia yakin
Warga di sana jarang yang keluar. Ditambah lagi, pedagang yang berkeliling pun kalau malam hari tak ada yang berani. Setelah pukul 5, Pak Rahman langsung melajukan sepeda motornya menuju Desa D. Setelah sampai di Desa D, "Woi bang, jualannya ganti?" "Iya, ini sekarang jualan nasi goreng khusus malam." Pak Rahman bertemu dengan para pelanggan yang dulu biasa membeli bakso miliknya. Mereka pun membeli dagangan Pak Rahman. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 malam. Pak Rahman masih berada di Desa D. Dagangannya waktu itu masih ada. Ada sekitar 15 porsi lagi. Pak Rahman berniat untuk berkeliling di Desa C. Pak Rahman mulai melajukan motornya. Dan saat sampai di rel kereta api, dia mulai merasakan ada perasaan tidak enak. Hingga tak berapa lama, Pak Rahman melihat ada seorang nenek-nenek yang dituntun oleh anak kecil. Pak Rahman kenal nenek-nenek itu. Nenek itu bernama Nenek Cucu. Dia berprofesi sebagai tukang urut. Namun nenek cucu ini tidak bisa melihat. Jadi untuk pergi ke rumah pelanggan, dia dibantu oleh cucunya yang perempuan bernama Ani. Cucunya ini berusia sekitar 6 tahun. Sedangkan anak nenek cucu dan ibu dari Ani ini sudah meninggal dunia. Jadi Ani diurus oleh nenek cucu. Begitu juga sebaliknya, Ani yang mengurus nenek cucu, walaupun usianya masih di bawah umur. Pak Rahman menghentikan motornya. Dia menatap ke arah nenek cucu. Setelah dekat, "Nek, habis dari mana? Kok malam-malam gini dari sana?" "Itu habis ngurut." "Ngurut? Ngurut siapa, Nek? Bukannya di sebelah sana nggak ada rumah?" "Ah, ada. Tadi nenek dipanggil sama perempuan." "Terus?" "Ya terus perempuan itu megang tangan nenek. Dan diajak ke rumahnya. Nenek terus ngurut perempuan itu." "Emang sebelah mana, Nek?" "Dekat kebun singkong." "Kebun singkong?" "Iya, dekat kebun singkong sana." "Perasaan di situ nggak ada rumah. Emang nenek habis dari mana tadi?" "Nenek kan habis pulang ngurut di Desa C. Nah, pas perlintasan sini nenek dengar ada yang manggil. Nenek berhenti kan. Terus tangan nenek ditarik sama orang yang mengurut itu." "Emang bener? Nih emang tadi nenek ngurut di sana?" "Gak tahu, Mang. Tadi Ani mah lihat nenek itu masuk ke kebun singkong. Cuman Ani gak lihat ada yang narik nenek. Jadi Ani nunggu aja di pinggir kebun singkong." "Waduh, kok Ani gak bilang sama nenek?" "Ya gak tahu, Nek. Ya kirain nenek ditarik beneran aja, cuman Ani gak lihat. Cuma Ani mah lihat nenek jalan sendiri. Udah cepet pulang aja, Nek." "Ah beneran, tadi nenek ngurut orang kok. Cuman dia itu tidak mau diurut kaki kirinya. Hanya diurut kaki kanannya aja. Dan pas ngurut juga tadi nenek tuh ngerasa kaki kanannya itu banyak luka-luka." Di situ Pak Rahman sudah merasakan bulu kuduknya berdiri. "Waduh, Nek, mending cepet pulang aja. Takut ada apa-apa." Iya tuh malahan orangnya tadi ngasih bingkisan ke nenek tuh. Ngasih gak tahu apaan dikresekin. Pak Rahman ada rasa penasaran juga. "Coba Nek saya lihat." Ini coba lihat. Dan saat dibuka, Pak Rahman kaget. Karena yang dilihat oleh Pak Rahman, di dalam kresek itu penuh dengan cacing dan belatu. Pak Rahman langsung membanting kresek itu. "Astagfirullah. Nek, dalamnya gak bener nih, Nek." "Gak bener gimana? Masa gak bener? Coba tuh nih, kamu jelasin ke nenek kamu tuh apa yang kamu lihat." "Iya, Nek. Banyak cacing sama belatungnya, Nek. Ani takut, Nek. Udah yuk, Nek. Kita pulang aja yuk. Cepetan, Nek." Ani langsung memegang tangan nenek cucu dan diajaknya untuk pulang. "Iya, ayo pelan-pelan tapi ini. Ayo pulang, ayo. Makasih ya, Mang ya." "Iya, Nek. Hati-hati di jalannya."
Ya, nenek Cucum lalu pergi dituntun oleh Ani. Paraman yang merasakan perasaannya sudah tidak enak juga. Cepat-cepat dia menyalakan motornya. Setelah motornya menyala, Paraman lalu melewati perlintasan rel tersebut. Dan setelah melewati perlintasan rel, baru 3 meter, motornya langsung mati. Paraman bingung waktu itu, karena tadi motornya baik-baik saja. Paraman coba selah motor tersebut, namun motor itu masih saja tidak mau menyala. Paraman coba melihat ke belakang. Nenek Cucum sudah tidak ada. Paraman bingung waktu itu mau meminta tolong ke siapa. Tanpa sadar, Paraman menoleh ke arah datangnya nenek Cucum yang pertama kali Paraman lihat tepat ke dekat kebun singkong. Dan di situ tampak ada seseorang yang setengah berdiri. Jaraknya sekitar 30 meter dari perlintasan itu. Terlihat sosok itu seperti mendekat, namun ada yang aneh. Sosok itu seperti tidak berjalan, karena kakinya tidak bergerak sama sekali. Namun Paraman lihat sosok itu terus mendekat, seakan sosok itu melayang. Paraman langsung panik waktu itu. Dia cepat dorong motornya, namun saat didorong, motor itu mendadak berat. Seakan motor itu seperti dipegang oleh sesuatu yang sangat besar, sehingga motor itu tidak bergeser sama sekali. Paraman bingung. Paraman lalu lihat ke bawah dekat bannya. Takutnya ada batu atau kayu yang mengganjal. Tapi tak ada apa-apa di sana. Paraman lalu bangkit kembali. Dia menoleh ke arah sosok yang mendekat itu. Namun sosok itu sudah tidak ada. Paraman coba menyala motornya kembali. Namun motornya masih tidak mau menyala. Paraman turun dari motor. Dia bingung. Dia coba dorong lagi. Namun motor itu tetap berat. Tak bergeming sama sekali. Dan tak berapa lama, Paraman mulai mencium ada aroma bau bangkai yang cukup menyengat. Paraman langsung melihat sekeliling. Dia mulai panik waktu itu. Dia langsung siap-siap meninggalkan tempat itu. Dan saat dia mundur beberapa langkah, jadi posisinya Paraman itu mundur menghadap ke arah motor. Dia melihat tepat di balik motornya yang kehalang oleh tempat penggorengan nasi goreng, ada sesosok perempuan yang melihatnya. Awalnya Paraman hanya melihat kepalanya saja. Mang, astagfirullah, astagfirullah. Neng, ngapain di situ, Neng? Tolongin saya, Mang. Aduh, tolongin gimana, Neng? Paraman di situ sudah curiga kalau sosok perempuan itu bukan manusia. Paraman terus mundur ke arah rumah-rumah warga. Mang, sini Mang. Perempuan itu mulai melambaikan tangannya. Enggak Neng, enggak Neng. Sana pergi Neng. Dan tak berapa lama, sosok itu mulai ke samping. Dan setelah ke samping tampak oleh Paraman, ternyata bagian bawah perempuan itu sudah hancur. Bahkan terlihat dari dada sampai perutnya itu bolong. Organ dalamnya beramburan. Mang, tolong saya, Mang. Astagfirullah, setan, setan. Paraman langsung berlari ke arah rumah-rumah warga. Hingga akhirnya, setelah sampai di rumah-rumah warga, beberapa warga yang mendengar teriakan Paraman keluar. Mang, ada apa, Mang? Itu di dekat rel ada setan. Aduh, serem. Aduh, tolong. Beberapa warga lalu mendekat. Kenapa, Mang? Itu ada setan perempuan. Dekat perutnya bolong. Pokoknya serem. Motor saya juga di sana. Gimana tuh ya? Yaudah, ayo diantar yuk. Udah, Amang tenang dulu sini. Ini minum dulu. Warga lalu menyodorkan segelas air minum kepada Paraman. Paraman meminum air tersebut. Gimana, Mang? Itu di perlintasan rel. Ayo cepet-cepet, ayo ditemenin. Ada sekitar 5 orang yang menemani Paraman. Tuh, itu motornya, Mang. Itu tadi di belakang, di dekat penggorengan nasi goreng saya. Nongol tadi kepalanya, tahu-tahu langsung melangkah ke samping. Ih, serem pokoknya, kelihatan perutnya bolong. Alah. Udah cepat-cepat, Mang, bawa motornya, Mang. Kita ngobrolnya di sana aja. Ayo cepat.
Pak Rahman coba menyala motornya. Namun motornya masih tidak mau menyala. Udah didorong aja bang, kita dorong, dibantuin. Dan saat kelima, bapak-bapak itu membantu mendorong motor Pak Rahman. Mereka semua mendengar ada suara yang memanggilnya dari belakang. Tolong, Mang, tolong. Sontak mereka semua menoleh ke belakang. Dan saat menoleh, tampak di rel kereta api ada sosok perempuan itu sedang berdiri. Gini, sosok itu terlihat dengan jelas. Dia tidak mempunyai kaki sebelah. Serta bagian tubuhnya yang bagian depannya dari dada hingga perut itu bolong. Organ dalamnya keluar, ususnya pun itu terburai hingga ke kakinya. Bapak-bapak yang melihat penampakan itu langsung panik. Mereka berlari meninggalkan motor Pak Rahman. Pak Rahman bingung waktu itu. Akhirnya dia mengikuti bapak-bapak itu ke sana. Pak, tunggu pak, itu motor saya gimana pak? Udah mang, tinggalin aja, nanti aja. Akhirnya mereka berhenti di rumah warga. Aduh, kok bisa nongol lagi ya pak? Gak tahu mang. Memang beberapa hari yang lalu pernah ada kecelakaan. Katanya sih masih gentayangan. Waduh, itu terus motor saya gimana ya? Udahlah, gak bakal ada yang nyuri ini kali mang. Masa ditinggalin sampai pagi? Ya mau bagaimana lagi mang? Kami juga takut mau nolongnya mang. Aduh, gini aja. Nanti kita nunggu yang ronda biar lebih banyakan. Siapa tahu kalau banyakan setannya gak berani. Duh, gimana tuh ya? Bentar-bentar saya ke pos ronda dulu, ucap salah satu warga tersebut. Salah satu warga itu langsung pergi meninggalkan mereka. Ada sekitar 10 menitan, dia kembali dengan beberapa orang. Tuh mang, tuh banyakan mang, datang mang. Kenapa ini, ada apa? Itu, ini si Amang penjual nasi goreng. Lihat setan di sana, motornya di dekat pelintasan. Aduh, gimana? Udah tuh temenin rame-rame ke sana. Tadi kita udah ke sana, setannya nongol lagi. Kita takut. Ya udah kita ke sana aja yuk. Ada sekitar 10 orang yang sekarang menemani Pak Rahman untuk mengambil motornya. Pak Rahman waktu itu cukup berani juga karena banyak orang pikirnya. Hingga sampai di rel kereta api, motornya tidak ada di sana. Loh, motornya kemana? Aduh, motor saya ada yang maling. Tenang mang, tenang mang, tenang mang. Kalau yang maling pasti lewat jalur ini. Tadi kan gak ada yang lewat. Kalau dia kembali ke desa D, pasti bakal ketemu mang. Aduh, mana motor satu-satunya lagi. Satu lagi dipakai anak saya buat jualan. Aduh, gimana ya? Mana duit jualan di motor semua lagi. Udah mang, tenang dulu mang, tenang mang. Beberapa warga coba menenangkan Pak Rahman. Dan beberapa warga yang lain coba mencari keberadaan motor Pak Rahman di sekeliling rel. Dan tak berapa lama, salah satu warga berteriak, Mang, mang, itu motornya bukan mang. Pak Rahman lalu bangkit dan menghampiri warga tersebut diikuti oleh warga yang lain. Mana pak? Itu mang, tuh mang. Pak Rahman kaget karena motornya itu berada di pinggir rel, tepat di samping kebun singkong. Pak Rahman ingat betul, tempat itu adalah tempat dulu Pak Rahman ditemukan saat diganggu oleh setan saat di perlintasan. Warga yang lain pun kaget. Loh, kok motornya bisa ke situ? Padahal kan jalannya nggak bisa dilewatin motor. Waduh, gimana ini ngeluarin motornya? Udah mang, tenang mang. Ayo kita ke sana dulu. Para warga pun lalu mendekat ke arah motor Pak Rahman. Anehnya, jejak jalan yang banyak kerikil itu tak ada bekas ban motor. Kalau memang benar motor melewati itu, jelas-jelas kerikil di samping rel yang sampai ke tanah yang ada di samping kebun singkong itu pasti ada bekas motor. Ini tidak sama sekali. Udahlah, kita cepat-cepat aja pindahin ke sana. Beberapa warga coba mendorong motor Pak Rahman. Namun ternyata saat didorong karena medannya agak miring susah. Akhirnya warga menurunkan gerobak di belakang motor Pak Rahman. Setelah itu warga menggotong motor Pak Rahman ke jalan utama. Begitu juga yang lain menggotong gerobaknya. Setelah sampai di jalan utama, Pak Rahman coba menyalakan motornya. Ternyata motornya bisa menyala.
Tuh nyala, Mang. Iya, tadi aneh nggak mau nyala. Udah, kita ngobrolnya di sana aja, ujar salah satu warga. Pak Rahman pun hanya mengangguk. Dia lalu melajukan motornya dan berhenti di salah satu rumah warga. Warga yang lain pun mengikutinya dari belakang. Ini makasih banget nih bapak-bapak sudah menolong saya. Gimana ya tuh saya terima kasihnya? Kalau uang rokok saya kayaknya nggak ada. Gimana kalau saya bikinin nasi goreng aja? Ya udah mah nggak apa-apa. Pak Rahman lalu membikinkan nasi goreng untuk bapak-bapak yang telah membantunya. Mang, kalau bisa lewat sini jangan malam-malam, Mang. Lagian biasanya ke desa D itu jarang ada yang jualan kalau udah malam. Iya, saya juga kapok. 2 kali saya jualan malam diteror. Mendingan keliling ke sini siang aja, Mang. Pak Rahman hanya mengangguk. Setelah warga itu selesai makan, Pak Rahman lalu membereskan dan pamit kepada warga itu. Setelah sampai di rumah, Pak Rahman menceritakan kepada anaknya dan istrinya yang waktu itu belum tidur. Andi waktu itu melarang Pak Rahman untuk berjualan lagi. Pak, udahlah Pak, gak usah jualan keliling lagi. Biar Andi aja yang keliling. Bapak sama emak mending nunggu di sini aja di warung. Lagian kasihan kalau emak sendirian. Ah, Di, Bapak kan masih butuh uang, ditambah juga badan Bapak masih kuat. Gak apa-apa lah, biar nanti Bapak keliling di desa A sama desa C aja. Biar ke desa D mah udah gak bakal keliling-keliling lagi Bapak mah. Ya, Bapak mah biar atuh Pak, Andi aja yang keliling. Enggak, Di. Ya udah terserah Bapak kalau kayak gitu mah. Tapi jangan bikin khawatir Andi sama emak lagi. Kalau sekiranya udah gak enak perasaan, mending jangan berangkat, Pak. Iya. Nah, esok harinya, Pak Rahman berdagang itu hanya di desa A dan desa C saja. Ke desa B dan desa D, dia tidak berjualan. Sebenarnya Pak Rahman ada niatan untuk berjualan ke desa B, karena dia tidak mengalami hal yang menakutkan. Namun karena selama ini dagangannya rame hanya di desa A dan desa C saja, akhirnya Pak Rahman hanya berkeliling di desa A dan desa C. Namun lama-kelamaan, hingga 3 bulan, akhirnya pendapatannya pun berkurang. Di situ Pak Rahman mulai berpikir akan berjualan lagi ke desa B. Tapi kalau desa D, dia sudah tidak berani lagi untuk berjualan. Waktu itu malam Selasa, tepat pukul 6:30 malam, Pak Rahman masih berada di desa A. Dia sedang melayani beberapa pelanggan. Hingga sampai selepas Isya, barulah Pak Rahman mulai menuju ke desa B. Saat mulai menuju ke desa B itu, tepat di area pemakaman sebelum persimpangan, ada sesosok laki-laki yang berdiri di tengah jalan. Dan saat lampu motor Pak Rahman menjangkau laki-laki tersebut, Pak Rahman hafal. Itu adalah Budi yang biasa menjaga kandang sapi. Pak Rahman lalu menghentikan motornya. Kang Budi, lagi ngapain tengah jalan? Mang, saya mau beli nasi goreng. Oh ya udah tuh, mau dibungkus apa gimana? Dibungkus aja. Tapi maaf, saya lupa bawa uang. Nanti Amang ke kandang sapi aja ya pas pulangnya. Oh iya gak apa-apa Kang Budi. Gak 3 sekalian atau 4 sama teman-temannya? Enggak, 1 aja Mang. Pak Rahman lalu bikinkan nasi goreng tersebut. Setelah itu diberikanlah ke Kang Budi. Makasih ya Mang. Ya sama-sama Kang Budi. Saya mau ke desa B dulu. Nanti pulangnya saya mampir ke kandang sapi. Ya. Pak Rahman lalu melanjutkan sepeda motornya. Saat dia menoleh ke arah spion, dia tidak melihat sosok Budi. Padahal kalau dia tinggal di dekat kandang sapi, rutenya itu harusnya sebelum ke area sawah persimpangan dia lurus. Nah saat ke persimpangan Pak Rahman menoleh, dia tidak melihat sosok Budi. Nah Pak Rahman dia terus saja ke desa B. Nah, setelah di desa B, alhamdulillahnya dagangan Pak Rahman laku. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8:20. Nah, Pak Rahman berniat untuk kembali tepat ke tempat tinggal Budi yang berada di samping kandang sapi. Dan saat
Di persimpangan jalan, Pak Rahman langsung mengambil kanan, melewati area kebun-kebun. Tak jauh dari situ, tampak ada sebuah bangunan dari kayu. Nah, di sampingnya ada kandang sapi yang cukup luas. Pak Rahman lalu menghentikan motornya. Tak berapa lama, ada satu orang yang keluar. "Siapa ya? Mau nyari siapa, Mang?" "Ini, saya mau nyari Budi. Tadi dia beli nasi goreng saya, belum bayar. Tadi katanya suruh ke sini." "Budi?" "Iya, Budi. Orangnya yang agak tinggi dari saya, rambutnya pendek." "Oh, sini dulu, Mang. Sini dulu aja duduk. Memang beli berapa tadi Budi?" "Satu porsi. Biasanya kan dia beli itu 4 sama yang jaga di sini. Ya sekarang berjaga cuma bertiga, Mang." "Emang Budi kemana?" "Eh, gimana ya saya bilangnya? Emang kenapa, Kang?" "Budi sudah meninggal, Mang. Ini hari ketujuhnya." "Ah, yang bener, Kang. Wong tadi jelas-jelas kok Budi beli nasi goreng saya." "Beneran, Mang. Budi malah di makaminya di pemakaman umum ini. Kalau Mama nggak percaya, tuh di dekat persimpangan jalan, masuk ke area pemakaman, 5 meter kehalang 3 makam, itu makam Budi." "Ah, jangan bohong, Kang. Jelas-jelas tadi Budi beli nasi goreng saya. Saya nggak bohong, saya nggak salah lihat, yakin saya." "Mamang masih nggak percaya? Jupri, yuk." "Kenapa, Kang?" "Antar yuk ke makam. Yuk, Mang, kalau nggak percaya kita lihat yuk." "Ayo, saya masih nggak percaya. Ayo." Nah, Pak Rahman diantar oleh 2 orang pemuda yang menjaga kandang sapi tersebut. Mereka mulai berjalan ke arah area pemakaman. Dan saat mulai memasuki area pemakaman, tampak tidak jauh dari persimpangan jalan, tampak ada satu kuburan baru yang di atasnya masih banyak kembangnya. Dan yang lebih membuat Pak Rahman kaget, di atas kuburan itu ada sebungkus nasi goreng yang masih di dalam plastik. Pak Rahman langsung kaget waktu itu. Dan di batu nisannya tertulis nama Budi. Pak Rahman langsung terduduk lemas. "Mang, udah yuk kita ke sana lagi." Tapi udah biarin, gak apa-apa, yuk." Pak Rahman lalu diangkat oleh Jupri dan temannya. Setelah sampai di rumah di pinggir kandang sapi, Pak Rahman masih coba ditenangkan. Dia masih tampak shock waktu itu. Pak Rahman masih diam beberapa saat. "Mang, gimana pulangnya?" "Gak tahu, saya bingung." "Ya udah tuh saya antar aja ya," ujar Jupri. Waktu itu Pak Rahman dibonceng Jupri dan motor Pak Rahman dibawa oleh temannya yang bernama Yudi. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan tempat itu menuju warung Pak Rahman. Andi yang waktu itu melihat Pak Rahman dibonceng kaget. "Pak, Bapak kenapa?" "Enggak, tadi Bapak kamu shock, tapi nggak apa-apa. Udah sekarang biar istirahat aja." "Duh, makasih banget, Kang. Oh ya, ini buat bensinnya." Andi lalu mengeluarkan uang 20.000 dan diberikan kepada Jupri. "Maaf ya, saya cuma ngasih segitu. Cuma ini nih tambahan lagi." Lalu Andi juga mengambil kopi 1 renceng dan diberikan kepada Jupri. "Makasih ya sudah nolongin bapak saya. Ya, kita pamit ya. Ya hati-hati, Kang." "Mang, kita juga pamit." Iya, makasih ya." "Ya, hati-hati ya, Mang." Nah, kedua pemuda itu lalu pergi. "Pak, Bapak kenapa lagi, Pak?" "Aduh, bener juga, Di. Kayaknya Bapak udah gak bisa jualan malam. Bingung Bapak diteror lagi setan, Di." "Ya udahlah, nanti mah udah gak usah jualan. Sekarang mending Bapak istirahat, biar Andi yang jaga warung." "Ya udah deh, Bapak istirahat. Udah ya." Nah, Pak Rahman lalu masuk ke dalam rumah. Dia langsung masuk ke kamar. Tampak istrinya waktu itu sudah tertidur. Pak Rahman pun langsung tidur di atas ranjang. Dan saat dia tidur, Pak Rahman biasa kalau tidur itu lampunya dimatikan. Dia merasakan kaki kirinya itu seperti ada yang menepuk. Awalnya Pak Rahman cuma diam.
Lama-kelamaan, kakinya itu seperti digoyang-goyang. Awalnya Pak Rahman itu berpikir bahwa yang membangunkannya adalah Andi. Padahal Andi biasanya tidak berani membangunkannya. Pak Rahman lalu membuka mata. "Kenapa sih, Dik? Ada apa?" Namun saat membuka mata, Pak Rahman kaget karena yang berada di samping ranjangnya itu adalah sesosok laki-laki yang menyerupai Budi. Namun wajahnya pucat dengan senyum yang cukup lebar. "Mang, nanti keliling lagi ya." Astagfirullahaladzim. Pak Rahman langsung meloncat ke samping istrinya yang masih tertidur. Sana pergi sana. Jangan ganggu saya. Saya nggak punya salah. Sana pergi sana. Ucap Pak Rahman. Istrinya langsung kaget. Pak, Bapak kenapa, Pak? Pak. Tuh bu, itu di ujung ranjang, Bu. Ada setan, Bu. Ada setan. Istrinya langsung bangkit dan menyalakan lampu. Mana, Pak? Gak ada apa-apa, Pak. Itu, Bu. Tadi, Bu. Di pinggir ranjang, Bu. Ada setan yang tadi beli dagangan Bapak. Mana, Pak? Gak ada apa-apa. Pak Rahman lalu membuka matanya. Beneran, Bu, tadi di situ? Udah. Bapak halusinasi kali. Biarin. Beneran, Bu. Gak bohong. Emang Bapak tadi kenapa? Ya, tadi Bapak jualan diganggu setan. Udahlah. Kata Ibu sama Andi juga, Bapak jangan jualan malam-malam lagi. Udah, nanti besok pergi ke orang pintar lagi. Takutnya itu setan yang ngikutin. Udah, sekarang tidur. Oh, iya. Pak Rahman langsung tertidur. Esok harinya, dia langsung pergi ke rumah orang pintar yang biasa mengobatinya. Sesampainya di rumah orang pintar itu, Pak Rahman menjelaskan semuanya. Orang pintar itu hanya tersenyum. Dia lalu memberikan sebotol air mineral yang katanya sudah diberikan doa. Pak Rahman lalu minum air tersebut. Sisanya katanya disuruh dimandikan. Dan setelah kejadian itu, ia mengikuti saran dari anak dan istrinya. Pak Rahman tidak mau berjualan keliling lagi. Dia takut. Karena setiap dia berjualan, dia selalu diteror oleh setan. Jadi dia serahkan kepada Andi yang berkeliling. Dan Pak Rahman hanya menunggu warung bakso yang berada di depan warung kopinya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah menceritakan kisahnya. Tak lupa kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.